Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Puji Lestari, dosen tetap Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Fisika. Adapun pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat dalam unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, dalam memaparkan kali ini saya akan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Fisika ini adalah mata kuliah untuk mahasiswa semester 7 di semester ganjil. Nah, mata kuliah ini diberikan untuk membekali para mahasiswa pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun perencanaan pembelajaran fisika. Sesuai dengan profil lulusan program studi pendidikan fisika yang akan menjadi pendidik fisika yang profesional, maka mahasiswa dibekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyusun perangkat pembelajaran fisika. Nah, dari profil lulusan ini disusunlah capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan lagi dalam capaian mata kuliah. Nah, dalam capaian mata kuliah perencanaan pembelajaran fisika ini, mahasiswa mampu menyusun dan membuat perangkat pembelajaran fisika. Mata kuliah perencanaan pembelajaran fisika diberi bobot 3 SKS. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menyusun perangkat pembelajaran fisika. Selain itu, mahasiswa juga mampu menyusun bahan ajar fisika. Dalam perkuliahan ini yang digunakan adalah metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery ini berupa penyampaian informasi yang akan disajikan kepada mahasiswa, dan interaction berupa interaksi antara mahasiswa dan dosen. Assessment berupa penilaian yang diberikan untuk mahasiswa. Apa yang diinformasikan kepada mahasiswa berupa bahan kajian, diantaranya konsep dasar perencanaan pembelajaran, kemudian standar nasional pendidikan, kemudian analisis kurikulum untuk mata pelajaran fisika di SMA ataupun di MA, kemudian alokasi waktu belajar efektif, program tahunan dan program semester, silabus pembelajaran fisika, dan rencana pelaksanaan pembelajaran fisika. Selain itu juga, sesuai dengan capaian mata kuliah ini, mahasiswa juga dituntut untuk mampu menyusun atau mengembangkan bahan ajar fisika sendiri. Adapun asesmen atau penilaian dalam perkuliahan ini berupa tugas, UTS, dan UAS. Adapun bobot untuk masing-masing tugas yaitu 45%, UTS 25%, dan UAS 35%. Nah, tugas itu sendiri terdiri dari tugas mandiri dan tugas terstruktur. Tugas mandiri diberi bobot 30% dan tugas terstruktur diberi bobot 15%. Nah, tugas mandiri ini terdiri dari dua tipe, yaitu resume dan portofolio. Mengingat dari mata kuliah ini menuntut untuk lebih banyak keterampilan, maka produk dari siswa itu sendiri disusun dalam sebuah portofolio. Secara prinsip, interaction yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah menggunakan pendekatan student center learning, di mana mahasiswa dituntut untuk lebih berpartisipasi aktif dalam perkuliahan ini. Metode yang digunakan diantaranya metode ceramah, tanya jawab, diskusi, baik itu mahasiswa dosen dan mahasiswa dengan mahasiswa itu sendiri. Media yang digunakan dalam perkuliahan ini berupa platform teknologi, misalnya LMS atau Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Garut. Adapun karena satu dan lain hal mungkin ada kendala teknis, maka mahasiswa bisa menggunakan Google Classroom. Nah, selain itu juga untuk metode sinkronus, maka biasanya dalam perkuliahan ini menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet.
Berikut ini adalah salah satu cuplikan video pembelajaran dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Fisika pada materi silabus pembelajaran fisika. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillah. Siang hari ini kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Fisika. Ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahannya, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan kali ini bisa diberkahi dan dirahmati oleh Allah ya. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, hari ini ada yang belum hadir ya? Baik, sambil kita tunggu saja. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan minggu lalu, ya, yaitu tentang silabus pembelajaran. Nah, minggu lalu kan kita sudah bahas ya, sudah sama-sama pelajari tentang bagaimana caranya mengalokasikan waktu belajar sesuai dengan yang dituntut oleh kurikulum di fisika SMA ya atau MA. Kemudian dari alokasi waktu belajar itu yang didapat dari kalender pendidikan, kita akan bisa menyusun juga program tahunan. Ya, kemudian alangkah baiknya juga disusun kembali lebih rinci dalam program semester. Nah, setelah sudah ada program tahunan dan program semester, maka dirinci kembali untuk perencanaannya dalam bentuk silabus pembelajaran. Ya. Sebelumnya ada yang pernah dengar silabus pembelajaran? Sudah pernah, Bu. Sudah pernah? Oke. Apa itu yang sudah diketahui? Saya coba share screen. Kira-kira apa yang terbersih dalam pikiran kalian ketika mendengar silabus pembelajaran? Rencana pembelajaran. Perencanaan, Bu. Perencanaan? Rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran, isinya apa? Gambaran-gambaran materi, Bu. Rancangan yang akan dipelajari. Gambaran materi, rancangan yang akan dipelajari. Oke, ya. Terima kasih, Saiful, Imam. Nah, jadi dalam pertemuan ini diharap nanti setelah kalian selesai perkuliahan ini, maka kalian harus dapat bagaimana caranya menyusun silabus pembelajaran fisika untuk SMA atau MA ya. Nah, apakah tadi sesuai dengan yang ada di benak kalian mungkin pengertiannya? Kita coba di sini ya. Oke, nah berdasarkan ini bisa kita lihat di Permendikbud ya, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 bahwa katanya silabus itu merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Itu, ya. Nah, jadi silabus ini nanti dijadikan acuan, perangkat yang untuk merupakan acuan dalam menyusun kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian, atau biasa dikenal dengan materi, ya, mata pelajaran. Itu, jadi kenapa kita harus ada silabus, karena itu acuannya, ya. Lalu kemudian, apa landasannya? Ini ya, landasan pengembangan silabus pembelajaran bisa dilihat di sini di layar. Ya, pasti awalnya dari Undang-Undang Nomor 20 dulu tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, kemudian diturunkan lagi ke dalam sistem standar ya, maksud saya,
standar nasional pendidikan, kemudian diturunkan lagi nanti dalam ada standar proses, kemudian standar isi, seperti itu ya. Itu landasan hukumnya. Oke. Nah, kemudian apa saja prinsip dari pengembangan silabus? Bisa dilihat di sini ya. Silabus itu harus seperti apa ya? Harus yang ilmiah, kemudian relevan, sistematis, kemudian aktual dan kontekstual, memadai, konsisten, fleksibel, dan juga menyeluruh. Oke, kira-kira maksud dari prinsip pengembangan silabus ilmiah itu apa ya? Ilmiah maksudnya gimana coba? Prinsip pengembangan yang dirancang sesuai itu Bu, kaidah ilmiah itu bukan? Ya, Mungkin. Saiful. Sesuai kaidah ilmiah ya. Nah, betul, jadi prinsip silabus itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara teori, secara konsep gitu ya maksudnya. Jadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian relevan antara apa dan apa ya? Antara silabus dan materi yang akan dipelajari mungkin Bu. Nah, antara silabus dengan materi, bukan semuanya ya harus relevan. Begitupun yang digunakan misalkan untuk tingkat kelas 10. Ya, silabus itu harus relevan dengan tuntutan kurikulum di tingkat 10, di tingkat 11, tingkat 12 gitu ya. Dia harus sesuai. Kemudian kalau sistematis sudah pada tahu lah ya, dia harus runut gitu dari mulai materinya, dari mulai indikator, materi dan sebagainya. Ya, kalau aktual dan kontekstual sesuai dengan konteksnya, memadai untuk seluruh siswa, harus bisa mengakomodir silabus itu ya. Terus konsisten. Jadi kalau konsisten bagaimana nih? Jadi harus sesuai. Kan nanti ada komponen-komponennya. Ya, itu harus konsisten antara kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian diturunkan ke dalam indikator, itu harus runut gitu, harus konsisten. Kemudian nanti diturunkan lagi dalam materi, bahan kajiannya, sumber ajarnya, itu juga, penilaiannya itu juga. Jadi harus konsisten semuanya. Jadi jangan sampai kompetensi dasarnya, misalkan siswa dapat menganalisis gerak lurus beraturan, tapi materinya tentang gerak melingkar, terus penilaiannya tentang gerak jatuh bebas, misalkan kayak gitu misalnya, gerak lurus berubah beraturan misal gitu ya, materinya semuanya dari GLP. Jadi kan tidak konsisten, gitu. Jadi harus semuanya runut, bahkan dengan sumber ajarnya juga. Ya, itu untuk pengembangan yang konsisten. Kemudian bagaimana dengan fleksibel? Kira-kira kalau fleksibel bagaimana? Kalau fleksibel harus bisa disesuaikan dengan harus sesuai dengan keadaan ya yang dibutuhkan. Karena kan karakteristik siswa itu beda-beda, itu harus fleksibel, bisa mengakomodir segala jenis karakteristik pendidikan, siswa, segala jenis kondisi. Nah, itu menyeluruh ya berarti package lah semuanya. Itu ya. Itu prinsip dari pengembangan silabusnya. Kemudian bentar ya. Ini Oke, sekarang kita ke siapa pelaku dari pengembang silabus ini? Kira-kira siapa aja nih? Siapa saja yang bisa mengembangkan silabus? Imam. Siapa yang bisa melakukan silabus nih?
Atau mungkin Nenden? Gimana Bu? Siapa atau pelaku Para guru, siapa yang bisa mengembangkan silabus itu siapa? Tenaga Siapa ini? pendidikan. Tenaga pendidik bukan Bu? Tenaga Iya, Bu, para pendidik. guru. Tenaga pendidik siapa maksudnya? Guru, Bu. Guru Bu. Guru, Bu. Apakah hanya guru saja? Tidak, Bu. Dinas Siapa lagi? pendidikan, Bu. Siapa lagi? Pihak sekolah. Helmi, Dinas pendidikan. Dinas pendidikan, Bu. Itu sebenarnya ke dinas pendidikan ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Baik sekali. Nah, ini ya. Ini siapa yang bisa mengembangkan silabus ini? Boleh, karena kan sekarang kurikulumnya sudah nasional ya. Jadi kembali lagi ke punya otoritas masing-masing satuan pendidikan. Maka siapa yang boleh? Guru mata pelajaran. Kalau memang dikiranya mampu dalam mengembangkan sendiri, baik. Karena guru sendiri kan yang lebih tahu kondisi dari keadaan di sekolahnya. Baik itu keadaan siswanya, baik itu sarana prasarananya dan sebagainya gitu ya. Maka baiknya kalau memang yang mengembangkan guru mata pelajaran sendiri. Kalau dalam hal ini, kalau dalam pelajaran fisika ya berarti guru mata pelajaran fisika. Nah, namun mungkin karena satu dan lain hal, guru tersebut belum mampu mengembangkan, boleh dalam kelompok MDMP, ya, atau musyawarah guru mata pelajaran, itu boleh. Jadi setiap tiap rayon sekolah di situ ya bisa mengembangkan silabusnya. Nah, atau juga bisa oleh dinas pendidikan, ya, dikasih rambu-rambunya pengembangan silabusnya. Itu ya, untuk pengembangan silabus. Kemudian, apa saja yang ada dalam silabus sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini, yang komponen yang sebaiknya ada dalam silabus itu satu adalah identitas mata pelajaran ya. Dalam hal ini mata pelajaran fisika, misalkan itu harus ada mata pelajaran. Kemudian satuan pendidikan identitasnya misalkan kalau SMA Angkasa atau SMA satu mana gitu ya, itu harus ada. Kemudian kompetensi intinya, kompetensi dasarnya, lalu apa indikator pencapaian kompetensinya, lalu kemudian materi pokoknya, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, bagaimana formatnya? Itu silakan. Ya, bisa dikembangkan masing-masing, bisa dikembangkan sendiri. Gitu, ya. Adapun bentuknya ini yang tahun 2016, tapi kalau untuk yang kurikulum nasional ini yang terbaru bahkan sudah lebih ramping lagi ya. Bahkan kan kalau seperti halnya rencana pelaksanaan pembelajaran sudah lebih disederhanakan lagi. Sekarang tren RPP 1 lembar katanya gitu ya. Maksudnya adalah RPP yang disederhanakan gitu kan. Ini nanti kemungkinan akan ada banyak komponennya. Hanya kalau sekarang bisa disederhanakan, memuatnya. Yang penting adalah kompetensi intinya apa, kemudian indikatornya apa, materinya apa, gitu ya. Kalau yang sekarang bisa disederhanakan, cuman ini yang sesuai dengan di Permendikbud komponen-komponennya adalah yang ini, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Tadi pas pengembangan silabus itu ada harus maksudnya gimana gitu Bu? Jadi apa yang harus dicantumkan, apa yang tidak boleh gitu? Ada gak Bu? Oh ya, baik. Bagaimana proses pengembangan silabusnya ya? Nah, jadi ini nanti kita kembali ke komponen ini, ya. Apa yang harus dicantumkan ini, gitu. Jadi
indikator, materi, alokasi waktu ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu ya. Jadi itu dia ngembangkan sendiri. Maksudnya seperti itu. Kan atau sumber belajarnya mencari sendiri gitu kan. Kalau misalkan dibuat yang sudah ada dari dinas, ternyata alokasi waktunya terlalu lama misal untuk keadaan di sekolahnya karena kemampuan siswanya tinggi misal ya, karena kita tahu bahwa kondisi sekolahnya misalnya tinggi, maka untuk materi ini kalau saya bisa hanya 10 jam pelajaran, jadi dibuat sendiri oleh pengembangnya gitu maksudnya ya, dengan memperhatikan komponen-komponen ini gitu ya. Saya kuliah. Jadi Baik Bu, terima kasih Bu. pengembang itu membuat sendiri silabusnya, tidak hanya mencatut dan memakai gitu. Jadi bisa mengembangkan sesuai dengan kondisi dari masing-masing kondisi sekolahnya gitu. Kan kebutuhannya tadi beda ya, harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah. Sumber belajarnya misalkan saya menemukan sumber terbaru nih dari penelitian terbaru akan diberikan kepada siswa, kan lebih bagus, maka dicantumkanlah dalam silabus ini sumber belajarnya, yaitu artikel atau penelitian ilmiah yang terbaru. Itu kan dia mengembangkan sendiri, maksudnya seperti itu ya. Tapi kalau kompetensi ya, kalau kompetensi inti, kompetensi dasar kan itu sudah saklek ya, sudah ditentukan ada dalam kurikulum. Maksudnya adalah indikator pencapaiannya bisa dikembangkan, materi pokoknya apa saja bisa dikembangkan, alokasi waktunya bisa disesuaikan, sumbernya juga bisa disesuaikan. Kalau identitas kan sudah pasti di sekolah apa seperti itu kalau komponen ini ya. Baik. Nah, karena sekarang kita berbasis kegiatan ya, maka ini tugasnya adalah silakan kalian untuk menyusun silabus pembelajaran fisika ya di SMA atau MA ya, untuk kelas 10, 11, 12. Nah, melanjutkan dari yang sudah kalian buat kemarin gitu ya, sesuai dengan yang kemarin kan. Yang pertemuan kemarin sudah dibagikan masing-masing untuk kompetensi dasarnya berapa gitu ya. Nah, yang sekarang silakan dipakai untuk yang di kelas 10, silakan buat untuk yang kelas 10, untuk yang di kelas 11 silakan buat untuk yang kelas 11 gitu ya. Begitupun untuk yang sudah membuat program tahunan, alokasi dan pendidikan di kelas 12 silakan dibuat ini ya. Oke, itu ya. Baik, tadi Anda semuanya sudah belajar untuk menyusun bagaimana silabus pembelajaran untuk mata pelajaran fisika di SMA ya, kelas 10, 11, dan 12. Maka silakan kita simpulkan dulu perkuliahan hari ini. Siapa yang menyimpulkan? Saya Bu, coba Bu. Baik, silakan saya Hidayat. Jadi Bu, jadi pertemuan kali ini yang saya bisa simpulkan yaitu tentang pengembangan silabus. Pengembangan silabus itu bisa dilakukan oleh tenaga pendidik, misal guru gitu Bu. Kemudian dinas pendidikan. Kemudian ada yang beberapa yang wajib ada di silabus dan ada beberapa yang harus ditambahkan. Itu misal indikator inti, indikator dasar gitu Bu. Terus dari pengembangan silabus itu kita harus bisa menyesuaikan, fleksibel, terus harus bisa
bagaimana cara menyampaikan gitu Bu. Ya, prinsip pengembangannya ya. Ya Bu. Kemudian komponen-komponennya apa saja yang sebaiknya ada dalam silabus? Komponen. Identitas ya. Oh iya Bu, identitas Bu. Ya, identitas dari mata pelajarannya, satuan pendidikannya, kemudian apa lagi? Yang sudah dibuat? Materinya Bu. Materi pokok. Bahan kajiannya. Ya. Jadi kompetensi intinya dulu ya. Kompetensi inti, kemudian ke kompetensi dasar, ke indikator, materi atau bahan kajian, kemudian alokasi waktu dan sumber belajar. Sumber belajar. Baik, itu ya. Oke, alhamdulillah. Ya Bu. Pertemuan kita hari ini sudah selesai. Silahkan tadi yang sudah ditugaskan, bagi yang belum selesai, tolong diselesaikan di rumah ya. Minggu depan kita ke bagaimana merancang untuk RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Baik. Ya, baik. Terima kasih banyak semuanya atas partisipasi aktifnya hari ini. Selamat Baik Bu. lagi minggu depan. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikian pemaparan PDD UKT PT saya di bidang pengajaran. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.